Halo, kita kembali di kuliah Psikologi Komunikasi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang psikologi pesan. Kita akan mulai dengan ini, pesan linguistik. Ketika kita ngomongin pesan, itu kita nggak jauh-jauh dari bahasa. Ada definisi bahasa secara fungsional, itu adalah alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Nah, dalam bahasa itu ada 3 hal penting yang Anda bisa lihat di situ. Ada fonologi, sintaksis, dan semantik. Fonologi itu soal bunyi, jadi pengetahuan kita soal bedanya gitu ya, bunyi S dan bunyi C misalnya, atau bunyi D dan bunyi B, itu fonologi. Sintaksis adalah pembentukan kata dan kalimat. Kalau di Indonesia kita pakai struktur diterangkan, menerangkan, sepatu baru gitu. Beda dengan bahasa Inggris yang pakai susunan new shoes gitu. Kalau kita justru sepatunya di depan. Itu sintaksis. Yang ketiga adalah soal semantik. Semantik itu adalah pengetahuan kita soal arti kata dan gabungan kata. Kadangkala kan di bahasa Indonesia ada dua kata yang digabungkan dan kemudian memberi arti baru. Nah, itu adalah semantik. Jadi misalnya gotong dan royong gitu. Kan ketika digabungkan nggak ada hubungannya sama sekali dengan menggotong-gotong sesuatu gitu kan. Tapi itu bentuk kerjasama. Nah, itu semantik. Tetapi orang-orang di dunia psikologi, terutama psikologi yang membahas soal bahasa, mereka mengatakan nggak cukup cuma 3 itu gitu. Dibutuhkan juga apa? Dibutuhkan konsep dan kepercayaan yang juga sama, sehingga orang bisa menangkap pesan dengan benar, dengan efektif. Ini maksudnya gimana? Ini Anda bisa perhatikan kalimat yang di bold itu ada di bukunya Pak Jalaluddin Rahmat. Anda bisa cari di sana. Jadi dia mencontohkan ada kalimat, saya menemukan buku kuno tentang raja-raja yang dimakan rayap. Dari kalimat ini kita bisa melihat gitu ya, mencoba mengartikan. Saya menemukan buku kuno. Kita bisa tahu, jadi saya menemukan buku yang udah lama. Buku kunonya berisi apa? Berisi cerita tentang raja-raja. Terus di belakangnya tentang raja-raja yang dimakan rayap. Dari keseluruhan kalimat itu orang bisa mengartikan 2 arti paling enggak. Yang pertama, saya menemukan buku kuno tentang raja-raja yang dimakan rayap. Jadi buku kuno isinya cerita tentang raja-raja yang matinya karena dimakan rayap, misalnya gitu. Arti yang kedua adalah saya menemukan buku kuno tentang raja-raja, bukunya sudah dimakan rayap. Jadi dari kalimat itu orang bisa ngertiin 2 macam, rajanya yang dimakan rayap atau bukunya yang dimakan rayap. Anda yang mana? Saya yakin sebagian besar dari kita itu akan mengartikan yang dimakan rayap bukunya, bukan raja-rajanya. Kenapa? Karena berdasarkan kepercayaan kita selama ini, kayaknya manusia nggak pernah dimakan rayap gitu ya. Jadi yang dimakan rayap pasti buku gitu, karena biasanya rayap tuh makanan buku atau makanan kayu gitu ya. Itulah yang dimakan rayap. Maka kemudian pesannya diartikan yang dimakan rayap adalah bukunya, bukan rajanya. Nah, untuk menemukan kesesuaian pesan semacam itu butuh apa? Butuh kepercayaan dan konsep pemikiran yang sama. Ketika 2 orang atau lebih sedang berkomunikasi dan nggak menemukan kepercayaan yang sama macam begitu, bisa jadi komunikasinya akan nggak efektif. Yang satu nangkep apa, yang satu nangkepnya apa. Gitu kira-kira soal kerangka konsep dan sistem kepercayaan. Nah, sekarang saya akan ngajak Anda untuk melihat kok kita manusia ini bisa berbahasa. Itu gimana ceritanya? Seorang ahli namanya Noam Chomsky bilang bahwa pengetahuan bahasa itu melewati 3 proses. Anda bisa lihat di situ ya, ada asosiasi, imitasi, dan peneguhan. Saya akan coba jelasin satu-satu. Asosiasi.
Asosiasi itu menghubungkan satu benda dengan suara atau bahasa yang mengaitkan dengan benda itu. Misalnya, anak bayi gitu ya, nangis. Terus di sela-sela nangisnya dia mengucapkan bunyi gitu. Terus ibunya bilang, oh mau minta susu ya gitu. Kemudian dikasih susu. Si bayinya dapat susu, seneng, nangisnya berhenti. Gitu. Besoknya lagi gitu, dia nangis. Sebenarnya nangisnya bukan minta susu, tapi nangisnya apalah kepanasan lah dan sebagainya gitu ya. Tapi di antara nangis-nangisnya itu dia menyebutkan suara yang kemudian ibunya bilang, oh pengen susu ya gitu. Dikasihlah susu, anaknya seneng, berhenti nangis. Di kemudian hari si anak akan menghubungkan, oh jadi kalau saya nangis terus saya ngomongin ibu saya akan memberi saya susu itu yang menyenangkan buat saya. Besok-besok dia akan melakukan itu lagi gitu ya. Dapat susu sehingga kemudian dia tahu itu adalah susu gitu. Itu asosiasi. Yang kedua imitasi. Imitasi itu meniru. Ibunya bilang sesuatu, anaknya niruin. Ibunya bilang misalnya nama kamu, siapa yang nyebutin namanya, misalnya namanya Mamat, nah terus dia nyebutin Mamat gitu. Atau ini bapak, maka dia terus meniruin bapak. Itu imitasi. Yang ketiga peneguhan. Peneguhan itu didapat orang bayi atau anak gitu ya, sedang belajar bahasa. Ketika dia mengucapkan sesuatu secara benar dan kemudian ibunya, aduh pinter banget ya, aduh anak hebat. Nah itu peneguhan. Dia merasa ketika dia mengucapkan ini, terus ibunya memuji, ngasih hadiah dan sebagainya, itu peneguhan gitu. Jadi oh berarti yang saya katakan benar, besok saya ulangi lagi karena saya akan dapat pujian, akan dapat hadiah karena mengatakan itu. Kira-kira itu yang peneguhan. Ya. Nah, tetapi banyak kemudian ahli lain yang mengatakan kalau berdasarkan 3 itu orang akan belajar bahasa, belajar kata dalam waktu yang sangat lama gitu. Untuk mengumpulkan sekian kata aja dia butuh waktu bertahun-tahun gitu. Padahal realitanya kan anak kecil itu sampai umur berapa? 4 tahun, 5 tahun udah mulai banyak sekali kata-katanya. Maka kemudian para ahli bilang bahwa kemampuan berbahasa tuh gak sekedar soal niru, gak sekedar soal menghubungkan atau peneguhan tadi, tapi memang sudah ada sesuatu gitu di dalam diri kita, tersimpan dalam DNA kah atau otak kita gitu ya, sehingga kemudian dalam perkembangan perkembangan seorang anak, sesuatu itu tinggal muncul begitu aja dengan ya stimulus-stimulus tertentu. Jadi kayak nggak mulainya dari nol gitu. Nah, para ahli kemudian berpendapat itu soal kemampuan berbahasa. Ya, jadi ini di sini Anda akan bilang bahwa otak manusia bukan penerima yang pasif, tapi sebenarnya sudah ada pengalaman, pengetahuan tentang bahasa yang dibawa sejak lahir dalam otak manusia gitu. Nggak melulu dari nol, nggak tahu sama sekali. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, bahwa bahasa itu ternyata berhubungan dengan proses atau cara kita berpikir. Bahkan kemudian berhubungan juga dengan budaya. Kayak apa? Ini contohnya. Dalam bahasa Indonesia, ketika kaki kita patah, kecelakaan kek, atau kenapa kek, jatuh kek, kesandung atau apa, maka kita akan bilang kaki saya patah. Tetapi dalam bahasa Inggris, kalimatnya adalah I broke my leg. Dari situ aja kita bisa melihat bahwa ada perbedaan rasa gitu. Yang pertama, kalau saya bilang kaki saya patah, maka kita meletakkan kesalahan soal kaki saya patah itu ke siapa? Bisa ke macam-macam dan di luar diri kita. Kaki saya patah karena kecelakaan kek, ketabrak kek, kesandung sesuatu dan sebagainya. Tapi bandingkan dengan kata dalam bahasa Inggris itu, I broke my leg. Maka siapa yang mematahkan kaki saya? Saya. Dari sini aja kita bisa membaca bahwa proses berpikir orang dengan bahasa Indonesia dan orang bahasa Inggris sudah berbeda. Bagaimana kita meletakkan tanggung jawab atas diri kita sendiri
itu sudah berbeda gitu. Orang Indonesia meletakkannya mungkin ke hal lain di luar dirinya. Kaki saya patah, tapi yang matahin sesuatu di luar saya. Tapi orang yang berbahasa Inggris bilang I broke my leg. Jadi saya, entah itu kecelakaan, entah itu kesandung, entah apa, tapi saya yang bertanggung jawab atas patahnya kaki saya. Itu soal ternyata bahasa itu berhubungan dengan cara kita berpikir, cara kita merasa sesuatu, bahkan budaya akan berkaitan dengan bahasa. Yang kedua, Anda bisa lihat ini jam, waktu. Bahasa juga berkaitan dengan cara kita memandang kehidupan ternyata. Misalnya ini, dalam bahasa Indonesia kalau kita misalnya ngejar-ngejar orang, ayo cepetan gitu. Kenapa? Waktunya jalan terus nih gitu. Kita akan bilang waktunya berjalan. Tapi ketika kita ngomong dalam bahasa Inggris, ketika orang sudah dikejar waktu gitu ya, orang sudah kehabisan waktu, mereka akan bilang we are running out of time. Run. Sementara kita bilangnya jalan. Dalam bahasa Inggris orang bilangnya run gitu, berlari. Nah, itu sendiri sudah menunjukkan perbedaan proses berpikir, cara berpikir gitu, budaya dari bahasa. Gitu ya. Anda bisa cari contoh-contoh lain kaitan antara bahasa dengan proses berpikir ini. Ini jadi kemudian beberapa ahli menyimpulkan bahwa dunia itu dibentuk oleh bahasa yang berbeda membuat kita punya pandangan yang berbeda juga tentang dunia. Anda akan bisa juga menemukan bahwa ketika orang tinggal di tempat gitu ya yang berbeda, mereka akan punya bahasa yang juga berbeda. Misalnya ini, salju di Indonesia, karena kita nggak kenal salju, maka ya udah salju cuma kata salju aja. Tapi kalau Anda mempelajari bahasa di Kutub Utara gitu ya, di Antartika, Anda akan menemukan banyak kata yang merujuk kepada salju. Salju jenis apa, dan sebagainya, karena mereka hidup tiap hari dengan salju gitu. Jadi punya banyak sebutan untuk salju. Ini nggak jauh beda dengan ini, rice. Untuk bahasa Inggris kita cuma tahu rice gitu. Tapi di Indonesia karena kita sehari-hari ketemu sama beras, kita punya banyak sebutan gitu. Ada sebutan padi waktu masih ditanam, ada sebutan gabah, ada sebutan beras sebelum dimasak. Lalu pas udah jadi sesuatu yang siap kita makan jadinya nasi. Nah, kita punya banyak kata untuk ngomongin soal beras, nasi gitu ya. Tapi dalam bahasa Inggris kita akan cuma kenal satu kata, rice gitu. Ini ketika kita ngomongin bahasa, kita juga nggak lepas dari makna. Jadi orang akan memaknai kata sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Kita mungkin mengkaitkan sesuatu biasa aja, tapi buat orang lain kata itu punya makna penting gitu, punya makna penuh. Dia dengar kata itu langsung teringat akan sesuatu. Nah, itu karena kita masing-masing punya pemaknaan yang berbeda karena pengalaman yang berbeda-beda juga gitu. Nah, ini kata dan makna kita kemudian bisa berkomunikasi dengan baik kalau kita memaknai satu kata sama gitu dengan orang lain. Itu disebut sebagai isomorfisme. Kesamaan makna karena kesamaan pengalaman, kesamaan pemikiran dan sebagainya. Misalnya deh, Anda ngobrol sama dokter gitu. Terus dokter ini tiba-tiba ada datang satu lagi dokter gitu ya. Mereka berdua karena sama-sama dokter mungkin komunikasinya akan lebih nyambung, akan lebih seru gitu ya, karena mereka punya kata dan makna yang sama. Sementara Anda dengerin mereka berdua ngomong, akan cuma bengong gitu, ini ngomongin apa sih, ada istilah-istilah yang Anda tidak kenal. Nah, itu kenapa? Karena Anda tidak memaknai kata itu dengan cara yang sama seperti orang lain, seperti dokter gitu. Banyak contohnya bisa Anda cari ya. Anda yang mahasiswa mungkin cara bicaranya, memaknai katanya akan beda juga dengan orang-orang yang seumuran saya misalnya gitu. Nah, komunikasi yang baik akan terjadi kalau kita memaknai satu kata dengan cara yang sama. Gitu kira-kira tentang
psikologi pesan.